Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada semua jemaat yang hadir di pagi hari ini. Kami juga menyapa saudara kami yang mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube channel HKBP Jalan Lurah Cimahi. Selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati ibadah kita semua. Kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Puji hai jiwaku, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, biar ku puji hati. Haleluya, haleluya. Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah. Ayat 3, bangkit berdiri. Jika penolongmu Allah Yakub, betapa kau bahagia. Ia penuhi harapanmu, Tuhan sentiasa mengajar. Maha Pencipta dunia, tak meninggalkan makhluknya. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh dunia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami di dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, hukum yang ditetapkan di hari Minggu ini, diambil dari kitab Efesus 4 ayat 1. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Berkumandang suara dari sana, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, penyembah yang terlarang. Kirimlah berita Injil, penyembah yang terlarang. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, penyembah yang terlarang. Kirimlah berita Injil, penyembah yang terlarang. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 65 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita membacanya secara responsoria. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Atas segala kesalahan mereka sendiri,
maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semua serentak firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan menggaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan mereka yang dahulu. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat di minggu ini. Shalom. Kita sama-sama melihat warta jemaat untuk minggu ini. Minggu ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, 19 Juni 2022. Dan topik minggu ini, Gabe aka anak dibata marite haporseon di Yesus Kristus, atau kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita melihat titik yang nomor 2.2, Sermon Week. Sermon Week Rabu 22 Juni 2022 pukul 19 WIB, Week 5, yaitu di rumah Situa K. Sianipar Esa A. Boru Sirait, alamat Cipageran Asri, Blok E nomor 3,
E3 nomor 3 Cimahi. Hari Kamis 23 Juni 2022 pukul 19 WIB, WEK 6 di rumah H. Pardede Beru Nainggolan, alamat Jilen Padalarang Residence G strip 1 RT 1 RW 2 Kelurahan Jaya Mekar Padalarang. Selanjutnya 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 19 Juni 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 5.1 Pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Saudara Edison Jadi Martua Tapubulun, putra dari Bapak Tahi Tapubulun almarhum, Ibu Elida Buruslitonga yang beralamat di Kampung Babakan RT 3 RW 2 Desa Ciburui Padalarang, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi masuk ke WEK 6 dengan Saudari Ingrid Banawati, putri dari Bapak M. Rinto, Ibu Hermin Palindang yang beralamat di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, anggota Jemaat GPID atau Gereja Protestan Indonesia Donggala, Jemaat Efrata Donggala. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 pukul 9.30 atau setengah 10 WIB di HKBP Jalan Lurah Cimahi Resort Cimahi. Selanjutnya 5.2 pembangunan. Menyikapi perkembangan pembangunan di gereja kita, maka panitia pembangunan bersama dengan Parhado telah mengadakan rapat pada hari Jumat 17 Juni 2022 menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. A. Gereja kita akan membeli lahan atau rumah yang ada di depan gereja di samping gereja baptis seharga 465 juta dengan cara menggalang dana, yaitu melalui pinjaman lunak atau pilun, agar tidak mengganggu dana pembangunan yang ada. Pilun tersebut akan ditawarkan kepada jemaat yang berpotensi untuk memberikan pilun sebesar minimal 5 juta. Minimal 5 juta artinya 5 juta ke atas. Dengan jangka pembelian selama 3 tahun. Jadi maksudnya pengembalian selama 3 tahun setelah pinjaman lunak itu diberikan. Terus yang B, gereja kita akan mengadakan penggalangan dana melalui Tok Ripe. Tok Ripe dimulai pada bulan Juni, bulan ini, sampai dengan bulan Desember tahun 2022, sebesar minimal 100.000 per bulan. 100.000 per bulan. Jadi kalau bisa sampai ke bulan Desember jadi 600.000 begitu. Selanjutnya yang C, panitia pembangunan bersama Parhado atau Situa WEK akan memverifikasi data pemberi janji iman
yang tahun Dang Salpu waktu peletakan batu pertama kita. Janji iman yaitu piutang lelang pada saat pesta pembangunan dan pesta peletakan batu alas kepada setiap jemaat. Tentunya kita masih ingat semua di sini. Yang D, gereja akan memperlengkapi panitia pembangunan, khususnya anggota panitia seksi dana yang berpotensi dalam menggalang pengumpulan dana pembangunan. Yang E, gereja kita akan membentuk panitia kecil untuk pelanggan penggalangan dana kepada perantau di Jabodetabek yang berasal dari HKBP Jalan Lurah Cimahi melalui gala dinner atau sejenisnya paling lambat pada bulan November 2022. Jadi panitia pembangunan dan Parhado HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi mengharapkan dukungan dan partisipasi semua jemaat untuk terlaksananya pembangunan di gereja kita. 5.3 penutupan gerbang gereja atau sosialisasi. Sehubungan dengan adanya proyek pembangunan dan untuk mengantisipasi keamanan di lingkungan gereja kita, maka gerbang gereja akan dikunci dan dirantai mulai dari pukul 23 WIB atau pukul 11 malam dan dibuka kembali pada pukul 6 pagi. 5.4 pekerja proyek pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan gedung prasarana gereja kita, panitia pembangunan membutuhkan pekerja proyek dari jemaat kita. Untuk itu, apabila ada jemaat atau ruas dari gereja kita yang berminat supaya menghubungi panitia pembangunan, yaitu Bapak G. Pardede, nomor HP tercantum di warta. Lalu ada titik tambahan, warta tambahan, yaitu di pelian bulanan ya, pelian bulanan pada di week 5 pada minggu kemarin. Di situ ada tertulis Nyonya LHP Lumban Tobing baru 5 juta yang seharusnya Nyonya LHP Lumban Tobing Boru Sihombing. Demikian ralat sudah terlaksana. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 sambil kita mengumpulkan persembahan. Serikat persaudaraan berdiri dan teguh, sempurnakan persatuan di dalam
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29. Saya juga mau menyapa ibu bapak dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah live streaming ini melalui media, yang di rumah, sekolah minggu, remaja dan Naposubulung. Mari kita membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 3 ayat 23 sampai 29 secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian kita minggu ini, mendengarkan tadi warta jemaat yang disampaikan oleh Parhalado. Memang demikian adanya. Kadangkala kita mau mengembangkan gereja kita ini, HKBP Jalan Lurah, tetapi tidak ada jalan bagi kita untuk membangunnya. Ketika gereja HKBP Jalan Lurah mendapatkan izin untuk membangun, rupanya ada lagi hati yang terbuka untuk memperluas lahan gereja kita. Itu yang rumah di sebelah lapangan parkir yang juga baru kita beli. Dan itu sebabnya Parhalado menetapkan bahwa hari ini diwartakan bertambah-tambah sukacita jemaat untuk memberikan partisipasinya. Kami undang ibu bapak untuk hari ini dengan hati yang terbuka, berikan pilun. Itu pilun masih enak ya, dan karena dia lunak. Pilun itu pinjaman lunak, jadi kita memberikan pinjaman lunak. Beda dengan pilos, itu sakit kalau dipilos begini dia. Itu pinjaman los, jadi tidak ada gereja bermaksud untuk pinjaman los, tapi pinjaman lunak. Mari ibu bapak, siap membangun gereja HKBP Jalan Lurah? Siap. Mari kita bangun gereja HKBP Jalan Lurah? Siap. Siap memberikan pilun kepada HKBP Jalan? Siap. Harus begitu. Jangan mau mengembangkan HKBP Jalan Lurah tetapi tidak mau memberi pilun. Kami percaya bahwa pilun ini jalan terbaik, mumpung pemilik membuka peluang bagi kita untuk memilikinya.
Dan tentunya berkat Tuhan bagi kita berlimpah. Ada dari antara kita dan banyak amak percaya ketika kita memberikan pinjaman lunak itu tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita atau keberlangsungan keadaan kita dengan jumlah pinjaman yang sedemikian. Semakin banyak kita memberikan, maka semakin mudah bagi gereja untuk pengadaannya. Dan untuk itu kami memanggil bagi kita untuk turut serta dalam semua kegiatan yang akan dilakukan oleh gereja HKBP Jalan Lurah. Ya memang begitulah, kalau satu sudah ada, banyak lagi yang datang. Hal yang bisa mengembangkan gereja HKBP Jalan Lurah. Kita juga akan margugu Dr. Ripe. Jadi supaya tidak, sudah banyak memang hal yang akan kita lakukan, karena selama ini cenderung kita berdiam diri karena tidak ada peluang bagi kita untuk mengembangkan HKBP Jalan Lurah ini dalam pembangunannya. Tapi puji Tuhan, ada peluang bagi kita untuk membangun. Mari kita bersama-sama yang di HKBP Jalan Lurah, hal-hal yang sudah kita janjikan kemarin, mari kita coba untuk memenuhinya. Yang di perantauan juga kami undang, kalau ada yang menyaksikan live streaming ini, anak HKBP Jalan Lurah, perantau HKBP Jalan Lurah dimanapun berada, yang diberangkatkan dengan doa restu dari HKBP Jalan Lurah, menerima berkat Tuhan melalui baptisan, malua, berkat nikah dari HKBP Jalan Lurah ini, turut serta bersama-sama dalam memajukan gereja kita. Dan itu yang dipanggil dari warta kita saat ini. Karena juga itu jugalah yang menjadi panggilan khotbah kita pada hari ini, yaitu ketika kita turut serta dalam iringan besar pengikut Kristus. Karena ketika kita menetapkan langkah kita untuk mengikuti jejak-jejak kaki Kristus, maka bersamaan dengan itu kita juga turut serta dalam iring-iringan besar bersama dengan Yesus untuk meninggalkan, untuk menanggalkan pola hidup yang lama, cara hidup yang lama, dan ikut dalam cara hidup yang baru yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus. Apa itu Ibu Bapak? Iman. Iman itu telah nyata pada saat ini di dalam Yesus Kristus. Dulu cara hidup kamu adalah dengan cara dinaungi oleh hukum Taurat, Torah, Musa pada perjanjian lama. Sehingga pada perjanjian lama itu orang Yahudi tidak memakan daging babi. Itu yang tadi dalam epistel itu di pertanyaan jelas dibahas itu dengan cara luas. Padahal kita semua memakan daging babi. Bahkan kalau ada arisan tidak ada daging babi di situ, seperti ada yang kurang lengkap. Kalau ada pesta tidak ada namar miak-miak di situ, seperti kurang sempurna. Kita cari-cari B2 tidak ada, karena yang ada hanya A2, ayam, A-nya kan 2, ayam. Kemudian B2 tidak ada, maka kita cari-cari itu. Itulah orang Kristen dan kita. Padahal di situ tadi, kamu yang duduk di gua-gua, kamu yang bersila di kuburan, kamu yang bermalam di dalam gua, yang memakan daging B2. Demikian pola hidup yang lama yang dituntun di dalam Torah Musa. Sekarang cara hidup yang baru dituntun di dalam Yesus Kristus. Dan disitulah kita sekarang turut serta dalam iring-iringan besar sebagai pengikut jejak-jejak kaki Kristus. Karena di dalam Kristuslah semuanya dipenuhi. Karena di dalam Kristuslah semuanya disempurnakan. Karena di dalam Kristuslah terdapat keselamatan. Tidak pernah Allah menjanjikan keselamatan di dalam hukum Taurat. Tidak pernah Allah menjanjikan keselamatan melalui hukum Taurat.
tetapi imanlah yang dikaruniakan kepada kita sehingga kita dibenarkan, sehingga di dalam cara hidup kita adalah cara hidup en Kristo, hidup di dalam Kristus, berada di dalam Kristus. Kristus hidup di dalam kita, kita adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik kita. Homa diau au madiho, Kristus dihita, kita di Kristus. Demikian cara hidup kita yang baru. Maka itu sebabnya Yesus Kristus menegaskan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Kalau begitu ibu bapak, perbuatan baik, hukum Taurat, taat kepada kebaikan dan melakukan segala hal yang berkenan kepada Allah, sanggupkah itu memberikan keselamatan kepada manusia? No. Bisakah hal yang tulus, ikhlas dan perbuatan baik kita itu memberikan jalan keselamatan kepada manusia? Tidak. Apa yang bisa memberikan keselamatan kepada manusia? Keselamatan itu kita dapatkan hanya oleh sola gratia, hidup karena anugerah Allah, pemberian Allah yang cuma-cuma di dalam Kristus yang telah menyempurnakan keselamatan itu di dalam kematiannya di kayu salib demi kita. Kalau begitu Bapak Pendeta, untuk apa berbuat baik? Marilah kita berbuat jahat. Selamat berbuat jahat bagi kita. Semakin banyak dosa, semakin besar anugerah yang kita dapatkan. Semakin sering kita berbuat dosa, semakin sering anugerah kita dapatkan. Tidak begitu, Ibu Bapak. Bukankah ketika kita menerima Kristus sebagai jalan dan keselamatan bagi kita, sehingga orang yang telah diselamatkan, orang yang telah diberikan anugerah, tidakkah seharusnya merespons itu dengan tunduk dan taat kepada siapa ia ikuti? Tunduk dan taat kepada tuntunan yang ia ikuti. Tunduk dan taat kepada perkataan firman yang ia ikuti, yaitu Yesus Kristus. Jadi perbuatan baik kita, sebaik-baiknya kita tidak mampu memberikan keselamatan. Perbuatan baik itu adalah respons kita atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan bagi kita. Karena itu perbuatan baik bukan untuk selamat, tetapi karena sudah selamat. Perbuatan kita bukan untuk pahala dan tabungan deposito kita di surga, tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Tidak ada hal yang mampu menyelamatkan kita kecuali Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada dua orang bersaudara yang bersebelahan rumahnya. Sebenarnya dulunya mereka hidup rukun, tetapi belakangan ini hubungan mereka renggang dan retak. Bahkan semakin hari hubungan itu semakin panas dan bahkan mereka semakin tidak lagi berkomunikasi. Lalu yang paling sulung berencana membuat pemisah. Ia memanggil tukang, lalu ia berkata, bangun di sekeliling kebun saya ini sungai. Gali tanahnya supaya ada air yang mengalir, supaya saya tidak bisa lagi berhubungan dengan orang sana, katanya, karena ia sudah benci kepada adiknya. Lalu tukang itu mulai digali sedemikian dalam. Si bungsu melihat, wah, ada penggalian parit atau sungai di sebelah sana, pikirnya. Lalu akhirnya sungai ini jadi. Mereka semakin terpisah karena ada air yang memisahkan mereka berdua.
si abang dan si adik ini. Lalu si bungsu memanggil juga tukang. Panggil juga tukang. Di samping sungai ini, tolong bangun bagi saya tembok yang tinggi, supaya saya tidak melihat lagi dia, katanya. Karena lebih bagus saya tidak melihatnya daripada saya berdosa, katanya. Mungkin ia merasa bahwa inilah jalan yang terbaik, menembok supaya tidak melihat abangnya, dan abangnya membuat parit supaya semakin terpisah. Karena itulah menurut mereka jalan yang terbaik supaya tidak terjadi pertengkaran. Ia akan pergi beberapa bulan lamanya, lalu ia berkata, biaya dan semua kebutuhan pembangunan tembok ini saya berikan sekarang. Lalu diberikanlah uang yang banyak membangun tembok itu. Saya akan pergi Merdua Huta, merantau dulu, dan nanti saya minta sesudah saya kembali tembok itu sudah berdiri, katanya. Lalu ia pergi meninggalkan tempatnya. Saudara-saudara, beberapa bulan kemudian ia kembali, ia tidak melihat tembok berdiri di rumahnya. Ia marah. Lalu ia marah. Tetapi saat ia marah, abangnya datang kepada dia, lalu memeluk adiknya. Adiknya heran, ini apa yang terjadi? Siapa yang datang ini? Lalu mereka berpelukan. Abangnya mengatakan, adikku, betapa mulia hatimu. Ketika aku membangun sungai memisahkan kita, engkau membangun jembatan mempertemukan kita, katanya. Lalu ia heran, karena memang tidak ada tembok di sekeliling rumahnya. Lalu ia melihat jembatan penghubung antara tanahnya, rumahnya dengan rumah abangnya. Lalu ia tidak melihat tukang itu karena tukang itu telah pergi. Yang membangun jembatan bukan membangun tembok. Ia berpikir kalau sungai sudah memisahkan mereka dan tembok menjadi penghalang bagi mereka, tidak ada lagi titik temu antara kedua bersaudara ini. Maka ia membangun jembatan penghubung antara si sulung dan si bungsu itu. Si bungsu itu karena senang melihat abangnya datang dan memeluk dia, dia pun tidak kalah. Dia peluk abangnya semakin erat. Lalu mereka berdua bersukacita, berdamai. Akhirnya jembatan itu menjadi penghubung bagi kedamaian antara mereka berdua. Saudara-saudara, Yesus seperti itu. Mungkin kita merasa bahwa hukum Taurat adalah agar kita tidak melakukan dosa, tapi tidak sanggup. Mungkin kita merasa bahwa kita harus memisahkan diri dari kegelapan, tetapi kita tidak bisa karena hidup kita tetap berdosa. Maka disitulah kehadiran Kristus memberikan, membangun dan menganugerahkan jembatan pertemuan antara Allah dengan manusia yang sudah terpisah. Membangun jalan bagi manusia yang sudah terpisah di dalam keberdosaannya yang tidak punya titik temu dengan kekudusan dan kesucian Allah. Yesuslah jembatan bagi kita yang telah mempertemukan kita sehingga kita berdamai dengan Allah. Maka demikian jugalah hukum Taurat. Hukum Taurat Musa, hukum yang menaungi kita. Kita tidak mampu memberikan keselamatan. Biarlah tuntunan Yesus yang mengatakan bahwa yang haram itu adalah yang keluar dari mulutmu. Biarlah tuntunan Kristus yang mengatakan bahwa di kerajaan surga tidak ada hal makanan dan minuman. Biarlah tuntunan Kristus yang mengatakan bahwa inilah aku, percayalah kepadaku, jangan percaya kepada ilah lain. Tanggalkan cara hidup yang lama, tanggalkan pola hidup yang lama yang telah
jajah dan membatasi ruang gerak manusia untuk melakukan cinta kasih kepada sesama manusia, supaya kita semakin dieratkan dan didekatkan dengan anugerah kasih Kristus. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup kita di era 4.0 ini, era milenium, digital, touchscreen, era yang sudah sangat modern, bahkan postmodernisme saat ini, ada bahaya yang mengancam hubungan keluarga sekarang. Apa itu? Ada ruang kosong antara hubungan keluarga, anak dan orang tua, atau suami dengan istri. Ruang kosong itu adalah kita dekat tetapi jauh. Kita dekat tetapi jauh. Beruntung kita ibu bapak, kita bisa didekatkan di dalam persekutuan setiap ibadah kita di gereja. Ada bahaya hubungan keluarga saat ini, yaitu kita dekat tetapi ada ruang hampa yang memisahkan kita yang sangat jauh jaraknya. Karena apa? Karena androidisme, karena handphone. Lihatlah anak-anak kita sekarang. Kita duduk bersama tetapi asik bersama dengan masing-masing gadget. Ya, bapaknya main handphone, mungkin sedang skater atau apalah ya. Nah, ada di sini. Ibunya main handphone, lagi menonton live belanja. Ini mau belanja dia dengan online. Anaknya main handphone, game yang beraneka ragam. Jadi anaknya di sini, mereka duduk satu meja, tetapi ada ruang hampa di situ. Hubungan mereka dekat tetapi jauh. Pikirannya ke online, pikiran anaknya ke game, pikiran bapaknya kemana. Jadi hanya tubuhnya yang di situ, tetapi pikiran mereka sama sekali tidak ada ikatan, tidak ada koneksi. Mereka terkoneksi ke internet masing-masing. Itu bahaya kita sekarang ini. Beruntung saja di gereja ini tidak ada yang main handphone. Kalau tidak, gereja pun sudah terancam. Pendeta berkhotbah, dia main handphone. Amin mak, katanya begitu dalam handphonenya. Karena mungkin khotbahnya terlalu panjang atau bagaimana ya. Anaknya main handphone di rumah seperti itu ya. Lalu suaminya mengatakan, Ma, mana yang terbaik ya? Mi atau Ma ya? Ma lah ya. Saya orang kampung jadi bilang mie agak canggung begitu. Jadi tidak pernah ada yang pendeta tidak pernah bilang mie. Nanti pikirannya ke mie goreng atau ke mie. Ma, bikin kopi dong. Dari WA, dari internet. Padahal di sini, istrinya di sini. Ma, bikin kopi dong. Lalu istrinya baca. Waduh, ini ganggu online ini. Kelewat tadi. Belanja live teman, sudah pas ditawar tadi mau fix, katanya begitu ya, sudah mau fix tadi, tapi karena WA suaminya terganggu, marah dia. Emangnya kamu tidak punya tangan, buat aja sendiri, katanya kepada suaminya. Suaminya pun marah, kamu kok begitu jawabannya ya? Mau katanya, karena Bataknya keluar, karena marah tidak bisa berbahasa Indonesia dia, jadi mau inata nabohado katanya. Suami istrinya balas lagi, mau katanya begitu pada suaminya. Mereka berantem tanpa kata-kata. Itu yang terjadi sekarang ya. Anaknya juga begitu. Nah, sekarang kamu mau akan ujian, iya Pak. Kamu harus rajin belajar, iya Pak. Sudah dari tahun lalu Bapak bilang, katanya begitu. Nah, kepada bapaknya, iya, tapi harus terus dinasihati. Sudah tahu kok. Demikianlah anak-anak kita merespons kita sekarang, hubungan kita dengan anak-anak kita sekarang berbahaya sekali ya. Bahkan jangan-jangan
ada satu penyakit akhir-akhir ini yang disebut dengan Android sick. Android sick itu kalau kita nge-WA tidak dibalas, marah kita. Wah, padahal ini online. Karena sekarang bisa diatur, tidak contreng blue walaupun online, supaya bisa mengelabui juga memang. Waduh, tidak dibalas suamiku ini. Lagi sama siapa dia teleponan ya? Sudah jam 11 malam ini katanya juga. Lalu kita merasa bahwa ketika kita buat status kita, sekarang kan status mamanya terserang jantung, serangan jantung, lalu dia langsung ambil handphone, bukan mamanya lagi yang ditelepon, live mama diserang jantung, katanya dia sorot itu mamanya. Kalau tidak ada yang merespon, mengomentari, sedih dia, tidak ada yang like, tidak ada. Ini sudah masuk kategori Android sick yang disebut sekarang itu. Lalu ketika mamanya meninggal, langsung diambil handphone lagi. Detik-detik mama terserang serangan jantung, live. Jadi mamanya kejang-kejang, serangan jantung, dia asik main handphone supaya banyak yang komentar. Yang salahnya lagi yang begitu-begitu pasti banyak dikomentari, itu masalahnya. Kalau yang baik-baik firman Tuhan lewat begitu, lewat. Nah, ini sudah biasa ini lewat. Kalau yang unik, aneh, provokasi, cenderung baru dan bagi kita itu sesuatu hal yang menantang, itu akan banyak direspon. Kalau yang biasa-biasa saja dilewatkan begitu. Ini Android sick yang sekarang banyak menggerogoti hidup kita. Karena itu ibu bapak kita harus hati-hati. Jangan-jangan hubungan kita dengan Allah juga demikian. Jangan-jangan hubungan kita dengan Tuhan juga begitu. Kita dekat kepada Tuhan, merasa orang beriman, merasa orang percaya, kita disebut Kristen, tapi pola hidup kita jauh dari Tuhan. Kita merasa bahwa kita pemilik Kristus, en Kristo, Kristus dalam aku, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. En Kristo masuk ke dalam kita di dalam, makanlah inilah tubuhku, minumlah inilah darahku. Sehingga kita merasa bahwa kita pemilik Kristus. Tetapi hubungan kita dengan Kristus jauh dari tuntunan Yesus. Itu yang berbahaya dalam hubungan kita dengan Allah. Kita dekat, tetapi ternyata kita jauh. Karena apa? Karena apa yang diinginkan Kristus sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus. Galatia 4 ayat 6. Karena di dalam roh kamu telah diperkenankan untuk memanggil Abba, Bapa, Amung kepada Tuhan. Karena telah diperkenankan di dalam darah Kristus. Tetapi hidup kita masih pola yang lama, masih cara yang lama, masih sering berdiam di gua-gua, bermalam di kuburan-kuburan, menduakan Tuhan, menduakan Allah dalam iman kita. Kita berkata bahwa aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus tidak mampu menuntun hidup kita berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Hari ini iman itu telah dinyatakan, sehingga setiap kita dipanggil turut serta dalam rombongan iring-iringan besar pengikut Yesus. Hidup kita hanya berkenan kepadanya. Hidup kita diterangi oleh firman Tuhan. Hidup kita diterangi oleh gracia Yesus Kristus, anugerah kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus, sehingga setiap kita meninggalkan pola yang lama. Jangan ada lagi yang mempercayai kuburan-kuburan. Orang-orang meninggal sumangot, begu, sahala, niak kanaung mate.
ulpuhan nia kahadatuon, ajian-ajian, jimat-jimat yang bermalam di gua-gua menerima ilham, menerima kekuatan dunia ini, yang meminta pertolongan kepada Sumangot, roh-roh yang sudah meninggal. Tinggalkan itu, tanggalkan itu, kenakan pola hidup yang baru. Jangan lagi ke Upungnya. Upung, katanya di kuburan Upungnya. Kenapa apa Upung? Kata Upungnya dari liang kubur. Ya begitulah kira-kira kan ceritanya. Pung, ya Pu katanya. Ya Pak Pu maksudnya. Saya mau tes ITB Upung. Bantu ya Pung ya. Upungnya langsung kaget di bawah, kejang-kejang dia. Aduh kau Pu, maksudnya kau Pak Pu, kamu minta bantu tes ITB, Opung saja tidak lulus SMP katanya begitu. Jadi bagaimana mungkin Opungnya bantu dia tes ITB, Opungnya saja tidak lulus SMP kan? Sekarang kita ini tidak pas dalam hubungan semuanya lah. Hari ini imannya lah nyata, Kristuslah jalan, kebenaran dan hidup, jembatan perdamaian kita dengan Allah, mengkoneksi kita dengan yang maha suci. Maka biarlah hidup kita berkenan kepadanya, semakin disempurnakan dalam kekudusan. Dan dalam pada itu mari kita bersama-sama dalam iring-iringan besar mengikut Kristus. Sekalian juga mari kita bersama-sama ibu bapak, ini akan masuk terus pembangunan ini ya, bersama-sama dalam iring-iringan besar HKBP Jalan Lurah untuk mewujudkan pembangunan kita. Kita sudah sering saya katakan, gereja kita ini biarlah dulu yang paling penting di sana supaya semakin even small but beautiful. Walaupun kecil gereja kita ini tapi cantik, kita percantik saja nanti. Setuju? Berarti yang go 10-an nonarong go pilu non. Ayo datang. Pilun 10 2 pilos. Boy matong. Pilos itu bukan pinjam tapi kata-kata melemahkan. Kata-kata yang tidak memberikan dorongan, sinisme, apatisme yang ditunjukkan dalam responsnya kepada pembangunan ini. Tapi Tuhan akan, iman kita telah menyatakan, kita percaya tidak ada hal yang mustahil kalau kita bersama-sama. Dan di dalam pada itu Tuhan memberkati seluruh jemaatnya supaya semakin diperkenankan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus menganugerahkan keselamatan, kebangkitan, hidup, jalan bagi kami kepada Allah. Terima kasih Yesus, karena di dalam Roh Kudus menuntun hidup kami berkenan kepadamu sebagai respons kami atas keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Ya Allah, kami bersyukur pada hari ini bersama-sama dalam persekutuan di HKBP Jalan Lurah ini dan saudara-saudara kami yang di live streaming. Berkati kami, tuntun kami, dan bimbing kami dalam hidup kami supaya semakin berkenan kepadamu. Berkati jemaatmu yang ulang tahun kelahiran, panjang umur bagi mereka, ulang tahun pernikahan, semakin berbahagia rumah tangga mereka. Tuhan berkati jemaat Tuhan Edison Jadi Martua Tampu Bolon dan Ingrid Banawati yang akan melangsungkan pernikahan mereka. Semakin dewasakan kasih cinta di antara mereka Tuhan untuk melangkah dalam rumah tangga yang berkenan kepadamu. Berkati jemaat streaming kami Budianto Sitanggang, Vivi Riana Teresia Senturi, keluarga Siagian Boru Pangaribuan, dimanapun mereka berada, biarlah semakin Tuhan anugerahkan sukacita bagi hidup mereka. Berkati NN juga keluarga Sahat Hutahayan Inang Boru Aritonang, semakin tambahkan sukacita, perlindungan, penyertaan Tuhan dalam keluarga mereka. Berkati keluarga Sihotang Boru Sinaga, anak mereka yang turut serta dalam pertukaran siswa ke Jepang melalui sekolah menengah atas. Tuhan anugerahkan kebajikan bagi dia, Tuhan sertai dia dan lindungi sehingga setiap hal yang ia lakukan membangun masa mudanya untuk bekal masa depannya kelak.
Kami berdoa bagi keluarga Lumban Raja Boru Simajuntak, biarlah semakin Tuhan berikan perlindungan dan kasih Tuhan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan perlindungan kepada keluarganya. Kami berdoa buat NN dan keluarga, CH Sirait, Boru Situmorang dan para NN. Tuhan berkati pekerjaan mereka dan anak-anak mereka dalam perlindungan cinta kasih Tuhan, sehingga semakin bersuka cita hidup mereka untuk semakin diberkati dan dipenuhi kasih sayang-Mu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit, Opung Tamaro dan yang lain Tuhan yang sedang dalam pergumulan, ada beban berat yang menaungi hidup mereka, yang mereka pikul, apapun itu, ekonomi, pekerjaan, perjodohan, keluarga, anak-anak. Biarlah Tuhan Engkau berikan kebajikan bagi kami untuk mampu dianugerahkan pertolongan Tuhan, supaya setiap kami memenangkan pertarungan dan pergumulan hidup kami, semakin dipulihkan mereka yang sakit, sehingga kami semakin mampu bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati panitia pembangunan yang semakin bertambah-tambah hal yang baik di gereja HKBP Jalan Lurah ini. Meskipun mungkin kami merasa bahwa banyak hal yang pada saat bersamaan kami lakukan, tapi biarlah kesempatan ini kami pakai untuk dalam kesehatan dan satu jiwa bersama-sama semakin sehati membangun dan mempercantik, menata rumah-Mu ini supaya semakin baik, indah, dan kami semakin nyaman memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan ke depan, persembahan kedua dan persembahan pembangunan. Yesus Kristus
kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Horas, selamat hari Minggu buat kita semua. Dan masih bersama dana pensiun HKBP, kita sambil pulang sambil bersalaman. Horas.